Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Jatinom. Apa kabar? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan guna mencegah penularan virus corona. Para siswa yang ada di rumah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang globalisasi. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan. 2. Menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. 3. Mendeskripsikan upaya menghadapi globalisasi. Para siswa perlu ketahui pengertian tentang globalisasi. Menurut Waters dalam Kamanto Sunarto 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Keterkaitan itu dapat melalui berbagai macam kontak seperti perdagangan, komunikasi, investasi, perjalanan, dan budaya. 1. Bentuk-bentuk globalisasi. Bentuk globalisasi diantaranya yaitu globalisasi di bidang budaya, komunikasi, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta di bidang transportasi. Globalisasi di bidang budaya. Globalisasi budaya dalam hal bahasa, misalnya bahasa Inggris merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Selain itu, komputer dan internet menjadi alat yang banyak digunakan masyarakat dunia dalam belajar dan bekerja. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun di sisi lain, memberikan juga ancaman terhadap keberadaan budaya lokal suatu bangsa. B. Globalisasi di bidang komunikasi. Teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini menjadi alat komunikasi yang mampu mendekatkan yang jauh. Media-media tersebut juga dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah, sehingga dianggap lebih efektif dan efisien. C. Globalisasi bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional.
Globalisasi bidang ekonomi ditandai dengan dibentuknya organisasi kerjasama ekonomi internasional. Contohnya European Free Trade Association atau EFTA dan European Community atau EC. Di kalangan negara-negara pengekspor minyak terdapat Organisasi of Petroleum Exporting Countries atau OPEC. Selain itu terdapat perusahaan berskala internasional seperti Pepsi, Cola, McDonald's, KFC, dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Perusahaan ini memproduksi dan menjual hasil produksinya secara internasional. 2. Perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dengan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah. 3. Memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. 4. Menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar 1/3 dari seluruh output perekonomian global. 5. Adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. 6. Batas suatu negara akan menjadi kabur. 7. Keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. 8. Membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. 9. Membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. D. Globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepatnya globalisasi. Penggunaan teknologi komputer, faksimil, handphone, siaran televisi, serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas dunia. Tujuan utama perkembangan globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan interaksi manusia dengan manusia lain seakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan dan di mana saja manusia dengan berbagai perangkat dan pengetahuannya dapat dengan mudah menjalin hubungan, mendapatkan informasi ataupun menyebarkan informasi ke orang lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup manusia. E. Globalisasi bidang transportasi. Globalisasi sangat membutuhkan transportasi dalam proses perkembangannya. Seiring dengan kebutuhan akan alat transportasi, banyak pengusaha melakukan inovasi dalam penerapan transportasi tersebut. Mereka berusaha melakukan berbagai inovasi. Contohnya, penggunaan teknologi otomatis dalam mobil, penggunaan radar, pendeteksi kecepatan lalu lintas di depan sehingga mobil dapat mengurai kecepatan dengan sendirinya, dan sebagainya. Dampak positif globalisasi yaitu 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. 3. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 6. Perkembangan dunia pariwisata. 7. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dampak negatif globalisasi yang pertama adalah westernisasi. Ini adalah gaya hidup yang meniru gaya hidup orang-orang barat atau orang-orang Amerika dan Eropa. Yang kedua adalah demoralisasi. Ini merupakan kemerosotan atau menurunnya nilai-nilai moral. Kemudian yang ketiga adalah kesenjangan sosial dan ekonomi.
yaitu kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Di satu sisi globalisasi menjadikan manusia menjadi kaya, tetapi di sisi lain ada juga manusia yang kemudian malah menjadi miskin karena proses globalisasi, sehingga kesenjangan sosial ekonomi semakin tinggi. Yang keempat adalah kriminalitas atau kejahatan. Kriminalitas diakibatkan oleh salah satunya adalah kesenjangan sosial ekonomi tadi. Kemudian yang kelima adalah pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan-perusahaan internasional yang kemudian masuk menanamkan modal mendirikan pabrik di negara-negara berkembang, sehingga banyak terjadi pencemaran lingkungan di situ. Yang keenam adalah kenakalan remaja. Siaran televisi dan internet memberikan tontonan kepada kalangan remaja. Terkadang atau seringkali tontonan itu memberikan contoh yang jelek yang bisa ditiru oleh anak-anak remaja. Perilaku-perilaku itu sebenarnya adalah bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Hal inilah yang disebut sebagai kenakalan remaja. Misalnya tawuran, kemudian mengkonsumsi narkoba dan minuman keras, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah individualisme yang semakin tinggi. Individualisme ini adalah mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Sifat gotong royong di masyarakat semakin lama semakin menghilang. Muncul egoisme pribadi, mementingkan kepentingan diri sendiri. Kemudian apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi globalisasi? Yang pertama adalah menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Kemudian yang kedua yaitu menyukai dan menggunakan produk-produk asli buatan Indonesia. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia, terutama di bidang penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, agar kita mampu bersaing dengan negara-negara lain. Yang keempat yaitu mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Yang kelima yaitu memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Yang keenam yaitu menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Demikian para siswa materi tentang globalisasi yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya silahkan kalian nanti pelajari buku paket dan modul yang sudah ada di rumah kalian. Selanjutnya untuk tugas pembelajaran daring IPS kali ini yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan globalisasi yang terjadi dalam bidang iptek di Indonesia. Yang kedua, sebutkan pengaruh positif dari globalisasi yang sudah kalian rasakan. Yang ketiga, jelaskan pendapatmu tentang upaya dan sikap yang tepat sebagai pelajar dalam menghadapi globalisasi, namun tetap mengedepankan kehidupan bangsa yang luhur. Demikian para siswa, tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan tugas nanti dikirimkan melalui email hariharyanto90@gmail.com, dan selanjutnya kalian bisa mengerjakannya di rumah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.